Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo dan Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah bersurat ke Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Wahyu Widadar. Ya, ketiga tersangka meminta penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dihentikan. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan langkah itu dilakukan karena banyaknya kecerobohan yang dilakukan polisi sejak awal menangani kasus tersebut. Refli menyinggung ada yang mengkritik langkah pihaknya menyurati Irwasum. Padahal menurutnya Irwasum berwenang mengawasi kinerja anggota Polri. Roy Suryo CS juga telah mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diajukan untuk menjadi pesan agar pasal-pasal KUHP tak digunakan untuk mengkriminalisasi peneliti. Banyak sekali kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itulah sebabnya kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh bodoh sekali di Bala RT. Kok mengirim suratnya ke Irwasum? Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya, governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia dan kemudian bosnya pengawasan. Ya, pemirsa, tim hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyambangi Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Lihat situasi media. Ketua Tim Hukum Joko Widodo kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang. Kedatangannya bertujuan untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi. Selain pemeriksaan tambahan, kedatangan mereka juga untuk memastikan status para tersangka tetap berjalan dan tidak ada pencabutan status hukum seperti yang pernah diajukan pihak lain. Pihaknya bahkan menegaskan bahwa tim hukum ini telah dibentuk secara resmi oleh Joko Widodo sejak 2 bulan lalu untuk menangani persoalan hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia. Siap. Rocky Gerung nilai polemik ijazah Presiden Joko Widodo sebagai persidangan yang keliru arah sejak awal. Ya, membawa riset dan perdebatan akademik ke ruang sidang pidana dianggap salah alamat dan mencederai tradisi berpikir ilmiah. Pemirsa, Rocky mengatakan dalam logika akademik, riset tidak pernah final dan tidak bisa diputuskan dengan palu hakim. Inti persoalan bukan terletak pada ada atau tidaknya ijazah semata. Ia juga membandingkan dengan kasus Bill Clinton yang dijatuhi sanksi bukan karena skandal moral, namun karena berbohong di hadapan publik. Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang. Karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis.
Itu yang dari awal saya inginkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo merespon soal gugatan Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden dan Wakil Presiden untuk maju di pemilihan Capres dan Cawapres. Ya, Jokowi menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama dan ia akan menghormati keputusan MK. Advokat menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait hal itu, Jokowi angkat bicara. Ia menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Individu setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, ini kita tunggu saja proses di MK. Nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Siap. Sementara terkait gugatan yang diajukan dua advokat, Jokowi menyampaikan ditunggu dan akan menghormati keputusan dari MK. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai menantang Guru Besar UGM Zainal Arifin Mokhtar untuk debat terbuka secara langsung di stasiun televisi. Ya, ajakan itu berawal saat Zainal atau Uceng meminta diajari cara memahami HAM dari Menteri Pigai. Berawal dari saling berbalas cuitan di media sosial, perseteruan Menteri HAM Natalius Pigai dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mokhtar atau Uceng kian memanas. Adalah Uceng yang pertama kali menulis di media sosial tentang keinginannya untuk belajar memahami HAM dari Pigai. Di akun X, Uceng menulis jika ia ingin sekali berdiskusi dan berdebat dengan Pigai tentang kasus HAM di Indonesia. Gayung bersambut, Pigai langsung menanggapi cuitan Uceng. Namun Pigai ingin debat dengan Profesor UGM itu disiarkan langsung di TV nasional. Tak mau kalah, Uceng langsung membalas cuitan Pigai. Uceng meminta agar Pigai yang mengontak pihak televisi karena menurutnya ia sama sekali tidak punya kuasa mengatur stasiun TV. Uceng juga menuliskan pengalamannya sebagai peneliti HAM di Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, serta gelar S2 Hukum HAM di Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, ajakan debat terbuka itu disampaikan Uceng. Sebelumnya, Pigai menulis cuitan panjang di media sosial. Ia menuliskan perjalanan hidup